Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprilia Meditiara Putri. Saya dari Prodi Bahasa Inggris di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya mau menjelaskan materi dari mata kuliah Emotional Intelligence. Konsep dasar kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa Howard Gardner terdapat 4 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yaitu yang pertama, mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Ketiga, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Dan keempat, dapat menggunakan emosi sebagai latihan orang lain secara emosional. Menurut penelitian Daniel Goleman menyimpulkan kecerdasan emosi menentukan 80% pencapaian kerja individu dan organisasi IQ. Kecerdasan pikiran hanya 20% saja untuk menentukan kinerja. Orang yang memiliki kecerdasan emosi baik akan mampu menggunakan otaknya dan kecerdasan pikiran IQ secara optimal. Ada yang dikatakan dengan perangkat diri. Perangkat diri ini terbagi menjadi fungsi perangkat diri, yaitu seperti yang meliputi tangan, kaki, kepala, atau organ lainnya, yang berfungsi sebagai wadah atau media yang bersifat untuk non-fisik seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang dikatakan fungsi kesadaran diri. Fungsi kesadaran diri ini bermaksud untuk suatu rangkaian keadaan di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsang yang berasal dari daerah sekitarnya. Lalu ada juga yang dikatakan sebagai fungsi perasaan keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang, dalam hubungannya dengan luar dirinya. Lalu ada juga gejala perasaan tergantung kepada kondisi jasmani, baik atau tidaknya, atau ada juga pembawaan, ada yang berperasaan halus dan ada juga yang kurang peka. Perasaan seseorang berkembang sejak ia. Lalu ada tanggapan-tanggapan tubuh yang perlu direaksikan kembali, yaitu tanggapan tubuh terhadap perasaan dapat berwujud seperti mimik atau gerak roman muka. Ada juga penelitian menurut Max Scheler mengajukan pendapat perasaan tingkat sensoris. Lalu yang kedua, perasaan yang bergantung kepada jasmani dan rohaninya. Lalu yang ketiga, ada juga kejiwaan, perasaan, kepribadian. Fungsi pikiran manusia ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan yang terakhir, pikiran yang tidak sadar. Ada pikiran sadar memiliki fungsi menerima informasi secara sadar, ia mengetahui apa yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, ada pikiran di bawah sadar, beliau tidak sadar atau kita tidak sadar untuk melakukan hal tersebut. Apakah dampaknya baik untuk seseorang atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah kita harus berpikir terlebih dahulu tanpa harus melukai perasaan orang lain. Itu yang dinamakan pikiran bawah sadar. Sedangkan pikiran tidak sadar, fungsi ini adalah fungsi yang tidak dikontrol. Kita harus mengontrol semua organ tubuh kita yang digerakkan oleh perintah pikiran bawah sadar. Lalu yang terakhir ada fungsi emosi. Fungsi emosi adalah hal yang dimiliki oleh semua orang, pembangkit energi kita, pembawa informasi atau messenger, pembawa pesan dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Emosi sebagai penguat, bisa juga dikatakan penguat dalam informasi ataupun emosi penyeimbang. Jadi, kesimpulan dari mata kuliah Emotional Intelligence ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui emosi di dalam diri kita ataupun juga kita bisa mengatur pada saat kita. Demikian ringkasan dari materi Emotional Intelligence. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat emosi apa yang bisa kita gunakan untuk menghadapi suatu hal? Sifat emosi apa yang bisa kita gunakan untuk menghadapi suatu hal?